Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya dari kelompok 4. Di sini akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami yang berjudul Perkembangan Remaja. Sebelum presentasi dimulai, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai materi-materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok saya. Materi pertama yaitu konsep dasar perkembangan remaja, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi kedua yaitu dengan judul tahap dan tugas perkembangan remaja, yaitu akan dipresentasikan oleh Mufliatul Aliyah. Materi ketiga yaitu tentang perkembangan konsep diri remaja, akan dipresentasikan oleh Muhammad Rifal Agus Bahtiar. Materi keempat yaitu akan dipresentasikan dengan judul pubertas dan krisis identitas pada remaja, yaitu akan dipresentasikan oleh Windarti Wulandari. Kemudian materi kelima yaitu dengan judul perilaku menyimpang pada remaja, yaitu akan dipresentasikan oleh Elo Ayu Mahmuda. Kemudian yang keenam yaitu remaja dan perilaku radikalisme, yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Khairul Aftoni. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang konsep dasar perkembangan remaja. Konsep-konsep dasar perkembangan remaja. Pengertian perkembangan dan pertumbuhan. 1. Pengertian perkembangan. Banyak pakar yang merumuskan pengertian perkembangan dengan pengertian dasar yang sama, yaitu suatu proses perubahan dalam diri individu yang bersifat kualitatif untuk fungsi fisiologis yang berlangsung secara terus-menerus ke arah yang lebih baik atau progresif, yang disebut kematangan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa perkembangan mengandung arti sebagai berikut. A. Perubahan fungsi fisiologis atau perubahan bersifat kualitatif. Artinya, perubahan dapat dilihat dari kemampuan bertingkah laku lebih matang, baik tingkah laku sosial ataupun emosional dan moral maupun intelektual. B. Perubahan itu merupakan proses yang berkesinambungan dan terus-menerus. Ini berarti bahwa perubahan pada perkembangan bukan terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, tetapi perubahan yang terjadi terus-menerus dan berkelanjutan serta bertahap-tahap sepanjang hidup manusia. Oleh karena itu, perkembangan perubahan pada tahap kehidupan atau periode sebelumnya mempengaruhi perkembangan pada periode yang sesudahnya. Apabila perkembangan pada masa anak sudah sempurna, dalam arti bahwa perubahan tingkah laku sosial atau emosional dan intelektual mereka juga sempurna. Perkembangan periode remaja menentukan kesempurnaan pencapaian pada periode dewasa. Jika pada periode remaja pencapaian kemampuan bertingkah laku sosial atau emosional atau moral dan intelektual sempurna, maka periode dewasa kematangan bertingkah laku pada aspek-aspek tersebut dapat dicapai dengan sempurna. C. Perubahan yang mengarah kepada pencapaian kematangan. Kematangan adalah tercapainya kemampuan bertingkah laku secara fisik, sosial, emosional, moral, dan intelektual secara sempurna sesuai dengan tugas perkembangan. Pada periode perkembangan tertentu, seorang remaja dikatakan mencapai kematangan
kalau ia mampu bertingkah laku sesuai dengan tugas-tugas perkembangan remaja. 2. Pengertian pertumbuhan. Secara sama halnya dengan konsep perkembangan, maka konsep pertumbuhan pun dibahas oleh banyak pakar. Mereka menyepakati bahwa pertumbuhan adalah perubahan pada diri individu yang bersifat fisik dan dapat diukur secara kuantitatif, seperti perubahan tinggi badan yang dapat diukur dengan meter, perubahan berat badan yang dapat diukur dengan kilogram. Namun ada pakar yang mempergunakan istilah perkembangan dan pertumbuhannya tidak terpilah-pilah seperti ini, tetapi memakai kedua istilah secara tumpang tindih. Misalnya untuk perubahan fisik mereka menyatakan sebagai perkembangan, dan perubahan psikologis menyebutkan perubahan. Namun sebagai seseorang yang sedang mempelajari perkembangan, sebaiknya mempergunakan istilah itu sebagaimana mestinya, seperti yang telah dijelaskan di atas. 3. Pengertian remaja. Istilah remaja yang diambil dari adolescence atau remaja berasal dari kata lain, yaitu adolescence. Kata bendanya adolescence yang berarti remaja, yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Adolescence artinya berlangsung angsur menuju kematangan secara fisik, akal, kejiwaan, dan sosial serta emosional. Hal ini mengisyaratkan kepada hakikat umum, yaitu bahwa pertumbuhan tidak berpindah dari satu fase ke fase lainnya secara tiba-tiba, tetapi pertumbuhan itu berlangsung setahap demi setahap. B. Tahap perkembangan remaja. Menurut Sarwono tahun 2006, ada 3 tahap perkembangan remaja dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa. Yang pertama, remaja awal. Seorang remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan yang lebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap ego. Hal ini menyebabkan para remaja awal sulit dimengerti orang dewasa. Remaja madiyah. Tahap ini berusia 13-15 tahun. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan yaitu naratis, yaitu mencintai diri sendiri dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana, peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari Oedipus complex atau perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa kanak-kanak, dengan mempererat hubungan dengan kawan-kawan dari lawan jenis. 3. Remaja akhir atau bisa disebut dengan late adolescence. Tahap ini yaitu mulai dari umur 16-19 tahun adalah masa konsolidasi
menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal di bawah ini. A. Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. B. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman baru. C. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. D. Egosentrisme atau bisa disebut dengan terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. E. Tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya dan masyarakat umum. C. Yaitu karakteristik perkembangan remaja menurut Wong tahun 2008. Karakteristik perkembangan remaja dapat dibedakan menjadi 1. Perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial menurut Erikson dalam Wong tahun 2008 menganggap bahwa krisis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Periode remaja awal dimulai dengan awitan pubertas dan berkembangnya stabilitas emosional dan fisik yang relatif pada saat atau ketika hampir lulus dari SMU. Pada saat ini, remaja dihadapkan pada krisis identitas kelompok versus pengasingan diri. Pada periode selanjutnya, individu berharap untuk mencegah otonomi dari keluarga dan mengembangkan identitas diri sebagai lawan terhadap difusi peran. Identitas kelompok menjadi sangat penting untuk permulaan pembentukan identitas pribadi. Remaja pada tahap awal harus mampu memecahkan masalah tentang hubungan dengan teman sebelum mereka mampu menjawab pertanyaan tentang siapa diri mereka dalam kaitannya dengan keluarga dan masyarakat. 2. Perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget dalam tahun 2008, remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dalam aktual yang merupakan ciri periode berpikir konkret. Mereka juga memperhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi pada saat ini. Mereka lebih jauh ke depan tanpa memusatkan perhatian pada situasi saat ini. Mereka dapat membayangkan suatu rangkaian peristiwa yang mungkin terjadi seperti kemungkinan kuliah dan bekerja. Memikirkan bagaimana segala sesuatu mungkin dapat berubah di masa depan, seperti hubungan dengan orang tua dan akibat dari tindakan mereka. Misalnya, dikeluarkan dari sekolah. Remaja secara mental mampu memanipulasi lebih dari 2 kategori variabel pada waktu yang bersamaan. Misalnya, mereka dapat mempertimbangkan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu dalam membuat rencana perjalanan wisata. Mereka dapat mendeteksi konsistensi atau inkonsistensi logis dalam sekelompok pertanyaan dan mengevaluasi sistem atau serangkaian nilai-nilai dalam perilaku yang lebih dapat dianalisis. 3. Perkembangan moral. Perkembangan moral menurut Lebert dalam Wong tahun 2009 yaitu masa remaja akhir dicirikan dengan suatu pertanyaan
serius mengenai nilai moral dan individu. Remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. Mereka memahami tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik dengan orang lain dan juga memahami konsep peradilan yang tampak dalam penempatan hukuman terhadap kesalahan dan perbaikan atau penggantian apa yang telah dirusak akibat tindakan yang salah. Namun demikian, mereka mempertanyakan peraturan-peraturan moral yang telah ditetapkan, sering sebagai akibat dari observasi remaja bahwa suatu peraturan secara verbal berasal dari orang dewasa, tetapi mereka tidak mematuhi peraturan tersebut. 4. Yaitu perkembangan spiritual. Pada saat remaja mulai mandiri dari orang tua atau otoritas yang lain, beberapa di antaranya mulai mempertahankan nilai dan ideal keluarga mereka. Sementara itu, remaja lain tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ini sebagai elemen yang stabil dalam hidupnya, seperti ketika mereka berjuang melawan konflik. Pada periode pengolahan ini, remaja mungkin menolak aktivitas ibadah yang formal tetapi melakukan ibadah secara individual dengan privasi dalam kamar mereka sendiri. Mereka mungkin memerlukan eksplorasi terhadap konsep keberadaan Tuhan, membandingkan agama mereka dengan orang lain dapat menyebabkan mereka mempertanyakan kepercayaan mereka sendiri, tetapi pada akhirnya menghasilkan perumusan dan penguatan spiritualitas mereka. 5. Perkembangan sosial. Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tua. Namun, proses ini penuh dengan ambivalensi, baik dari remaja maupun orang tua. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang terkait dengan kemandirian. D. Tugas perkembangan pada masa remaja. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja menurut Wong 2008 antara lain: 1. Mencapai perubahan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Tugas perkembangan pada masa remaja menurut perubahan besar dalam sikap dan perilaku anak. Akibatnya hanya sedikit anak laki-laki dan anak perempuan yang dapat diharapkan untuk menguasai tugas-tugas tersebut selama awal masa remaja, apalagi mereka yang matangnya terlambat. Kebanyakan harap ditumpukan pada hal ini adalah bahwa remaja muda akan meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sikap dan pola perilaku. 2. Mencapai peran sosial pria dan wanita. Perkembangan masa remaja yang penting akan menggambarkan seberapa jauh perubahan yang harus dilakukan dan masalah yang timbul dari perubahan itu sendiri. Pada dasarnya, pentingnya menguasai tugas-tugas perkembangan dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai akibat, perubahan usia kematangan yang menjadi 18 tahun menyebabkan banyak tekanan yang mengganggu para remaja. 3. Menerima keadaan fisiknya dan mempergunakan tubuhnya secara efektif. Seringkali sulit bagi para remaja untuk menerima keadaan fisiknya bila sejak kanak-kanak mereka telah mengganggukan
konsep mereka tentang penampilan diri pada waktu dewasa nantinya. Diperlukan waktu untuk memperbaiki konsep ini dan untuk mempelajari cara-cara memperbaiki penampilan diri sehingga lebih sesuai dengan apa yang dicita-citakan. 4. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Menerima peran seks dewasa yang dikuasai masyarakat tidaklah mempunyai banyak kesulitan bagi laki-laki. Mereka telah didorong dan diarahkan sejak awal masa kanak-kanak, tetapi halnya berbeda bagi anak perempuan. Sebagai anak-anak mereka sebagainya mempergunakan istilah itu sebagai bagaimana mestinya, seperti yang telah dijelaskan di atas. 3. Pengertian remaja, tetapi halnya berbeda bagi anak perempuan. Sebagai anak-anak, mereka diperbolehkan bahkan didorong untuk memainkan peran sederajat, sehingga usaha untuk mempelajari peran feminin dewasa yang diakui masyarakat dan menerima peran tersebut seringkali merupakan tugas pokok yang memerlukan penyesuaian diri selama bertahun-tahun. Karena adanya pertentangan dengan lawan jenis yang sering berkembang selama akhir masa kanak-kanak dan masa puber. Masa mempelajari hubungan baru dengan lawan jenis berarti harus mulai dari nol dengan tujuan untuk mengetahui lawan jenis dan bagaimana harus bergaul dengan mereka. Sedangkan pengembangan hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya sesama jenis juga tidak mudah. 5. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Bagi remaja yang sangat mendambakan kemandirian, usaha untuk mandiri secara emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lain merupakan tugas perkembangan yang mudah. Namun, kemandirian emosional tidaklah sama dengan kemandirian perilaku. Banyak remaja yang ingin mandiri juga ingin dan membutuhkan rasa aman yang diperoleh dari ketergantungan emosi pada orang tua atau orang-orang dewasa lain. Hal ini menonjol pada remaja yang statusnya dalam kelompok sebaya tidak meyakinkan atau yang kurang memiliki hubungan yang akrab dengan anggota kelompok. 6. Mempersiapkan karir ekonomi. Kemandirian ekonomi tidak dapat dicapai sebelum remaja memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja. Kalau remaja memilih pekerjaan yang memerlukan periode pelatihan yang lama, tidak ada jaminan untuk memperoleh kemandirian ekonomi bila mana mereka secara resmi menjadi dewasa nantinya. Secara ekonomi, mereka masih harus tergantung selama beberapa tahun sampai pelatihan yang diperlukan untuk bekerja selesai dijalani. 7. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Kecenderungan perkawinan muda menyebabkan persiapan perkawinan merupakan tugas perkembangan yang paling penting dalam tahun ke tahun remaja. Meskipun tabu sosial mengenai perilaku seksual yang berangsur-angsur mengendur dapat mempermudah persiapan perkawinan dalam aspek seksual, tetapi aspek perkawinan yang lain hanya sedikit yang dipersiapkan. Kurangnya persiapan ini merupakan salah satu penyebab dari yang tidak diselesaikan
oleh remaja dibawa ke masa remaja. 8. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku, mengembangkan ideologi sekolah dan pendidikan tinggi, mencoba untuk membentuk nilai-nilai yang sesuai dengan nilai dewasa. Orang tua berperan banyak dalam perkembangan ini. Namun bila nilai-nilai dewasa bertentangan dengan teman sebaya, masa remaja harus memilih yang terakhir bila mengharap dukungan teman-teman yang menentukan kehidupan sosial mereka. Sebagaimana remaja ingin diterima oleh teman-temannya, tetapi hal ini seringkali diperoleh dengan perilaku yang oleh orang dewasa ditangkap tidak bertanggung jawab. Ciri-ciri remaja. Hurwitz mengemukakan berbagai ciri-ciri dari remaja, diantaranya yaitu A. Masa remaja adalah masa peralihan. Masa peralihan adalah peralihan dari suatu tahap perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya. Pada masa remaja, seorang remaja akan mulai menentukan perilaku, nilai, dan sifat yang sesuai dengannya. Karena peralihan dari masa anak-anak ke dewasa yang mereka alami. B. Masa remaja adalah masa yang terjadi perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan pada 4 aspek, diantaranya perubahan emosional, perubahan pola perilaku, perubahan peran dan minat, dan perubahan sosialnya, dan perubahan sikap menjadi ambivalen. C. Masa remaja adalah masa yang banyak masalah. Munculnya masalah pada remaja kadang sulit untuk diatasi karena remaja tidak terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Karena awalnya mereka terbiasa menyelesaikan masalah dengan bantuan orang lain. D. Masalah remaja adalah masa mencari identitas. Remaja umumnya mencari jati dirinya, sebenarnya siapa dirinya dan apa perannya di masyarakat. Umumnya remaja ingin memperlihatkan dirinya sebagai seorang individu. Di sisi lain, ia ingin tetap mempertahankan dirinya di kelompok sebayanya. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan kekuatan. Stigma masyarakat yang menganggap bahwa remaja tidak dapat dipercaya, melawan, serta cenderung berperilaku merusak menyebabkan orang dewasa harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Remaja lebih cenderung melihat sesuatu dari sisi pandangan sendiri, yaitu ketika melihat tentang dirinya sendiri maupun ketika melihat orang lain. Remaja cenderung belum bisa melihat sesuatu secara apa adanya, namun menginginkan sesuatu berdasarkan harapannya. G. Masa remaja adalah masa ambang masa dewasa. Semakin bertambah usia remaja dan melalui usia belasan, maka remaja akan semakin berkembang dan matang menyerupai orang dewasa. Ia akan berperilaku seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya sesuai dewasa, misalnya gaya berpakaian maupun berbicara dan bertindak. Perubahan masa remaja. Menurut Sumyati dan kawan-kawan, perubahan masa remaja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik berhubungan dengan aspek anatomi dan aspek fisiologis, di mana kelenjar hipofise pada remaja menjadi matang dan mengeluarkan beberapa hormon seperti hormon gonadotropine yang berfungsi mempercepat pematangan sel telur dan sel sperma, serta mempengaruhi kelenjar subrenalis, testosteron, dan estrogen. Dampak dari produksi hormon tersebut adalah
1. Ukuran otot bertambah besar dan semakin kuat. 2. Testosteron menghasilkan sperma dan testosteron memproduksi sel telur. 3. Munculnya tanda-tanda kelaminan sekunder seperti pembesaran payudara, perubahan suara, mimpi basah, tumbuhnya rambut-rambut halus di sekitar kemaluan, ketiak dan bau dan bulu mata. B. Perubahan emosional. Perubahan emosional yang sering terjadi pada masa remaja berupa marah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Perbedaan terletak pada rangsangan yang mengakibatkan emosi dan pengendalian dalam mengekspresikan emosi secara ekstrim dan mampu mengekspresikan emosi secara tepat sesuai dengan kondisi lingkungan dan dapat diterima masyarakat. Maka kematangan emosi pada remaja akan memberikan reaksi yang stabil. Ciri-ciri kematangan emosi pada masa remaja yang ditandai dengan sikap sebagai berikut: tidak bersikap kekanak-kanakan, 2. Bersikap rasional, 3. Bersikap objektif, 4. Menerima kritikan orang lain, 5. Bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan, 6. Mampu menghadapi masalah. C. Perubahan sosial. Remaja berusaha melepaskan diri dari otoritas orang tua dengan maksud menemukan jati diri. Remaja lebih banyak berada di luar rumah dan berkumpul bersama teman sebayanya dengan membentuk kelompok dan mengeksplorasikan segala potensi yang dimiliki. Kondisi ini membuat remaja sangat rentan terhadap pengaruh orang atau teman dalam hal minat, sikap, penampilan, dan perilaku. Perubahan yang paling menonjol adalah hubungan heteroseksual. Remaja adalah memperlihatkan perubahan dari tidak menyukai lawan jenis menjadi lebih menyukai lawan jenis. Remaja ingin diterima, diperhatikan, dicintai oleh lawan jenis dan kelompoknya. Itu tadi presentasi dari saya, dan presentasi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mufliyatul Aliyah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliyatul Aliyah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tahap dan tugas perkembangan pada remaja. Yang pertama ada tahapan remaja. Menurut Sarwono 2012, ada 3 tahap perkembangan remaja dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa. Antara lain yang pertama, remaja awal, kedua remaja madya, dan yang ketiga ada remaja akhir. Pada masa remaja awal ini, rentang pada usia 10-13 tahun, ditandai dengan adanya peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik, sehingga intelektual dan emosional pada masa remaja awal ini sebagian besar pada penilaian kembali dan restrukturisasi dari jati diri. Yang kedua, ada remaja madya. Pada masa remaja madya ini, rentang pada usia 14-16 tahun, ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, di mana timbulnya keterampilan-keterampilan berpikir yang baru, adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa, serta keinginan untuk memaksimalkan emosional dan psikologis dengan orang tua. Dan yang terakhir ada remaja akhir. Pada masa remaja akhir ini rentan pada usia 16-19 tahun. Masa ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu yang pertama, minat menunjukkan kematangan terhadap fungsi-fungsi intelek. Yang kedua, ego lebih mengarah pada mencari kesempatan untuk bersatu orang lain untuk mencari pengalaman baru. Yang ketiga, terbentuk identitas seksual yang permanen atau tidak akan berubah lagi. Yang keempat,
diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Yang terakhir, tumbuh pembatas yang memisahkan diri pribadinya dengan masyarakat umum. Selanjutnya, ada tugas-tugas perkembangan pada remaja. Hafigus mendefinisikan tugas perkembangan merupakan tugas yang muncul sekitar satu periode tertentu pada kehidupan individu. Jika individu tersebut berhasil, maka akan menimbulkan fase bahagia serta membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Namun jika individu tersebut gagal, maka tak jarang akan terjebak dalam perkembangan psikis yang tidak sehat, salah satunya kenakalan remaja. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Hafigus adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu memahami dan menerima peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan dengan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Dan yang delapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Dan yang terakhir, memahami tanggung jawab dalam berkeluarga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan Agus Bahti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan Agus Bahtiar, NIM 2003402081017 dari Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan konsep diri remaja. Apa itu konsep diri? Menurut Carl Rogers, penemu psikologi humanistik, konsep diri adalah pengetahuan seseorang tentang siapa dirinya, baik tentang kepribadian, kemampuan, dan perilaku. Konsep diri mulai tumbuh pada awal masa kanak-kanak dan terus berkembang sepanjang hidup manusia. Namun, konsep diri berkembang paling intens di masa remaja dan akan memberi landasan hidup remaja ke depannya. Alasannya, di masa remajalah seseorang mencoba berbagai macam karakter dan peran. Karena itulah, masa remaja merupakan periode kunci bagi konsep diri. Apa saja yang mempengaruhi positif negatifnya konsep diri? Konsep diri sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu pendapat remaja mengenai dirinya atau self-image. Yang kedua, cara remaja menghargai dirinya dibandingkan dengan orang lain atau self-esteem. Dan yang ketiga, sosok ideal yang remaja ingin capai atau ideal self. Baik buruknya konsep diri akan bergantung pada sukses dan tidaknya remaja di area yang mereka anggap penting dan pendapat orang tentang dirinya. Penerimaan orang lain dan kesuksesan remaja akan memperkuat konsep diri dan harga dirinya. Sebagai contoh, jika remaja tidak memiliki banyak teman, namun ukuran kesuksesannya adalah memiliki banyak teman, maka ia akan menganggap dirinya gagal. Terlebih lagi, jika teman-temannya menganggap dirinya berbeda sehingga tidak pernah mengajaknya berinteraksi, maka ia akan memiliki konsep diri yang negatif, juga memiliki kepercayaan diri yang rendah. Orang tua yang lebih banyak mengkritik dibandingkan memberi apresiasi juga dapat membuat remaja memiliki konsep diri negatif. Penelitian Karen dan Hill yang dimuat di Psychological Bulletin tahun 2019 menunjukkan bahwa remaja usia kuliah di AS
Inggris, dan Kanada cenderung semakin perfeksionis dan terkadang mematok standar yang tidak realistis untuk dirinya sendiri. Ini juga dapat membuat remaja selalu merasa gagal. Kondisi seperti ini rentan membuat remaja terjerumus ke dalam perilaku berisiko, apalagi jika orang tua, guru, atau orang dewasa di sekitarnya tidak segera menyadarkan remaja bahwa dirinya berarti. Bagaimana konsep diri yang negatif bisa mendorong terjadinya perilaku berisiko? Karena konsep diri berkaitan dengan seberapa baik remaja tersebut mengenal dirinya, maka remaja yang tidak tahu siapa dirinya akan berusaha mencari identitas diri dengan cara mencoba berbagai hal. Jika lingkungan pertemanannya ternyata rentan dengan perilaku berisiko, maka remaja akan lebih mudah terbawa arus, mengingat penerimaan dari teman sebaya merupakan hal penting dalam hidupnya. Citra remaja keren yang ditunjukkan media juga dapat mendorong remaja mencoba hal berisiko seperti seks bebas, merokok, narkoba, apalagi jika orang tua tidak menanamkan nilai-nilai keluarga sejak dini. Agar konsep diri remaja positif, apa saja yang harus dilakukan? Konsep diri positif dapat membuat remaja berpikir bahwa dirinya dan masa depannya terlalu berharga untuk melakukan hal-hal berisiko. Untuk sampai ke titik tersebut, remaja sangat membutuhkan bantuan orang tua dan lingkungan sekitarnya, termasuk guru di sekolah. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun konsep diri remaja menjadi positif pada remaja. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Remaja mulai sadar akan penampilan dan bentuk tubuhnya. Olahraga paskibra, menari, dan dapat membuatnya lebih sehat dan percaya diri. Yang kedua, cintai diri sendiri. Jangan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya, terimalah kekurangan diri. Beri apresiasi diri sendiri jika telah berusaha maksimal. Yang ketiga, fokus pada kelebihan. Menemukan minat dan bakat dapat membuat remaja memiliki konsep diri yang positif. Lakukan aktivitas yang dapat mengasah minat tersebut. Yang keempat, membantu orang lain. Membantu orang lain yang tidak dikenal, termasuk aktif dalam gerakan kemanusiaan dan lingkungan, membuat remaja merasa memiliki dampak positif di luar diri mereka sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windarti Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pubertas dan krisis identitas pada remaja. Masa pubertas datangnya biasanya ditandai dengan perubahan yang terjadi pada tubuh, seperti organ vital dan emosi anak. Perubahan tersebut dipicu oleh hormon pelepas gonadotropin dari hipotalamus pada kelenjar hipofisis anterior. Masa pubertas anak perempuan biasanya datang lebih cepat dari anak laki-laki, yakni rentang usia 10-13 tahun. Ciri utama yang tampak saat anak perempuan mulai memasuki masa puber adalah berkembangnya payudara, menstruasi, tumbuh bulu di area sekitar tubuh seperti ketiak dan kemaluan. Bentuk tubuh berubah seiring dengan bertambahnya lemak tubuh. Hal ini bisa dilihat pada area dada, pinggul, paha, dan lengan. Sedangkan pada anak laki-laki, masa puber biasanya datang paling lambat, yakni antara usia 12-13 tahun. Perubahan fisik yang dialami pada saat anak laki-laki mengalami pubertas yakni ukuran testis dan penis membesar. Selanjutnya diikuti oleh tumbuhnya rambut halus di sekitar area kemaluan dan ketiak. Perubahan suara, tumbuh jakun, wajah berminyak dan berjerawat. Berkumis. Di fase ini, anak mulai menganggap dirinya sudah dewasa. Anak tidak suka dianggap masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Sebagai orang tua, disarankan untuk lebih menciptakan hubungan yang baik dan meningkatkan kedekatan dengan anak. 2. Krisis identitas.
Krisis identitas pada remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Saat remaja, seseorang sedang mencari identitas dirinya. Maksudnya, seorang remaja akan menentukan kepribadiannya untuk menunjang masa depannya. Remaja akan mengalami perubahan hormon dan perkembangan fisik yang dapat membuatnya menjadi labil secara emosi. Hal ini bisa menjadi metamorfosis fisik dan fisiologi yang lengkap. Dirinya tidak mengerti semua yang dirasakannya dan tidak nyaman dengan apa yang terjadi. Remaja mengalami krisis identitas karena memiliki masalah dengan kemampuannya dalam mengendalikan emosi dan bermasalah menempatkan diri dengan teman sebayanya. Bermasalah dengan penampilan dirinya, tidak mendapat figur yang tepat untuk mencapai identitas diri yang baik. Mayoritas penyebab krisis identitas pada remaja berasal dari tekanan hidup, sehingga mengakibatkan stres dan depresi. Hal-hal yang memicu terjadinya krisis identitas yang perlu orang tua ketahui adalah masalah akademik, tekanan karena pergaulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari teman saya, yakni tentang perilaku menyimpang pada para remaja. Di kalangan para remaja sering sekali kita jumpai adanya perilaku-perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang ini merupakan hasil dari proses sosialisasi remaja tersebut yang belum sempurna. Kelompok yang paling rentan dalam proses perilaku menyimpang dalam hal ini yaitu pada para remaja. Mengapa? Karena mereka memiliki karakteristik yang unik, yaitu pada masa-masa labil atau sedang pada taraf pencarian identitas, yang mengalami masa transisi dari masa remaja menuju status dewasa dan sebagainya. Hal ini, perilaku menyimpang tersebut dapat ditanggulangi apabila fungsi keluarga berjalan dengan baik. Apabila keluarga tersebut berjalan dengan baik dalam segala hal, dalam segala pembagian tugas, dalam hal tanggung jawab dalam sebuah keluarga, maka akan berdampak pada anak tersebut. Karena keluarga merupakan fungsi sosialisasi bagi anggota keluarga, terutama anak. Karena pertama kali anak dilahirkan yaitu dalam sebuah keluarga, yang merupakan lembaga pertama dan yang utama untuk mencetak anak yang menjadi remaja yang kelak tidak akan melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Pertama kali anak mengenal akan aturan, norma, tata nilai, dan sebagainya, termasuk tanggung jawab, yaitu di dalam keluarga. Bagaimana si anak mengetahui peran dan statusnya di masyarakat, keluargalah yang akan mengajarinya. Hal ini diajarkan oleh keluarga kepada anak agar anak dapat memainkan peran dan statusnya dengan benar dalam masyarakat. Tipe-tipe dan bentuk perilaku menyimpang di kalangan remaja. Menurut Kartono dalam bukunya pada tahun 2010 halaman 49, tipe-tipe perilaku menyimpang pada kalangan remaja itu terbagi menjadi 4, yaitu kenakalan terisolir, kedua kenakalan neurotik, ketiga kenakalan psikopatik, dan yang keempat kenakalan defek moral. Kenakalan terisolir atau delinkuensi terisolir yaitu kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja yang nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Dalam hal ini, kenakalan pada remaja tersebut masih dapat ditanggulangi, kenakalannya masih dapat terisolir. Yang kedua yaitu kenakalan neurotik atau delinkuensi neurotik. Pada umumnya, remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, yaitu berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kenakalan psikopatik atau delinkuensi psikopatik. Kenakalan ini sedikit jumlahnya,
Tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanannya, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya karena akan berdampak pada masa depan yang sangat serius. Perlu adanya penanggulangan yang lebih serius. Yang keempat yaitu kenakalan defek moral atau delinkuensi defek moral, yaitu mereka dalam hal ini, kelompok ini itu mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering sekali disertai agresivitas yang meledak. Remaja yang defek moralnya biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki. Nah, seperti inilah tipe-tipe dari perilaku kenakalan remaja. Adapun bentuk-bentuk perilaku penyimpangan pada kalangan remaja itu terbagi menjadi 3, yaitu tindakan non-konform, tindakan antisosial, dan tindakan-tindakan kriminal. Tindakan non-konform yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau norma-norma yang ada. Dalam hal ini mereka selalu melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang ada baik dalam sebuah keluarga, dalam masyarakat. Hal ini perlu diluruskan. Yang kedua yaitu tindakan antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Yang ketiga, tindakan kriminal, tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa dan keselamatan orang lain. Konsep keluarga. Dalam penyimpangan pada usia remaja, yang paling mendukung yaitu dalam konsep keluarga. Jadi keluarga merupakan suatu persekutuan hidup yang diikat oleh perkawinan, hubungan darah atau adopsi yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan beberapa anak, serta ditambah dengan sanak saudara misalnya seperti nenek, kakek, keponakan, paman, bibi, sepupu, dan sebagainya. Menurut Gunarsa pada tahun 1991 halaman 52, keluarga yang bahagia adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya, termasuk eksistensi dan aktualisasi diri yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sedangkan keluarga yang tidak bahagia yaitu bila mana ada seorang atau beberapa orang anggota keluarga yang kehidupannya diliputi ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dan bahagia terhadap keadaan serta keberadaan dirinya di dalam keluarga tersebut. Nah, ini merupakan konsep-konsep keluarga yang dituturkan oleh Gunarsa. Hal ini bisa menjadi sebuah patokan, bisa menjadi sebuah panduan. Bagaimana keluarga yang bahagia itu dan bagaimana keluarga yang tidak bahagia. Jadi dalam hal ini sebagai keluarga kita harus saling menjaga, saling melakukan tanggung jawab dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi dan terjadinya perilaku menyimpang di kalangan remaja itu terbagi menjadi 5, yaitu adanya faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, kelompok bermain, dan media massa. Yang pertama yaitu adalah faktor keluarga. Menurut Kartono dalam bukunya tahun 2003 halaman 58, pola kriminal ayah, ibu, atau salah seorang anggota keluarga dapat mencetak pola kriminal hampir semua anggota keluarga lainnya. Jadi, sebagai anggota tertua dalam sebuah keluarga, sebaiknya kita harus memberikan contoh yang baik kepada anggota yang lebih muda, memberikan arahan yang baik seperti itu. Karena hal ini dapat mempengaruhi perilaku-perilaku yang dapat menyimpang kelak pada anak tersebut di saat remaja.
seperti itu. Yang kedua itu faktor sekolah. Menurut Mulyono tahun 1993 halaman 29, sekolah adalah suatu lingkungan pendidikan yang secara garis besar masih bersifat formal. Anak remaja yang masih duduk di bangku SMP maupun SMA, pada umumnya mereka menghabiskan waktu mereka selama 7 jam di sekolah setiap hari. Dalam hal ini, selain pada faktor keluarga, yaitu faktor sekolah. Karena sebagian besar keseharian si anak tersebut ketika mereka sekolah menuntut ilmu, maka sebagian besar waktunya mereka habiskan di sekolah. Dalam hal ini, sebagai anggota tertua dalam sekolah, yaitu guru atau sebagainya, itu sebaiknya memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya, memberikan arahan yang benar, memberikan tindakan-tindakan yang sekiranya nanti akan membuat jera pada remaja-remaja yang melakukan perilaku menyimpang tersebut. Seperti itu. Yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Kenapa masyarakat masuk pada faktor ini? Karena kita hidup dalam sebuah negara, kita hidup dalam suatu bangsa, kita hidup dalam masyarakat. Manusia itu termasuk makhluk sosial. Masyarakat adalah lingkungan yang terluas bagi remaja, sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Pada lingkungan inilah remaja dihadapkan dengan berbagai bentuk kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Apalagi perkembangan moral, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini tetap ketika si anak tersebut keluar dari rumah bermain atau bagaimanapun, tetap dari faktor keluarga. Ini kembali lagi pada faktor keluarga. Kenapa? Karena masyarakat masih kembali lagi pada keluarga. Seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Karena dalam masyarakat itu banyak pilihan sekali. Jadi yang paling pengaruh itu pada ajaran keluarga. Bagaimana cara anak tersebut berteman, pergaulan. Karena dalam masyarakat pergaulan itu bebas sekali. Jadi kalau tidak dikontrol oleh orang tua, atau anggota yang tertua dalam sebuah keluarga, maka anak tersebut ketika berkecimpung dalam masyarakat, mereka nanti akan terbawa oleh pergaulan-pergaulan yang dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Yang keempat yaitu kelompok bermain. Menurut Dori dan kawan-kawan tahun 2003 halaman 137, lingkungan tempat tinggal dan kelompok bermain merupakan dua media sosialisasi yang sangat berkaitan, karena seorang individu akan memiliki kelompok bermain atau pergaulan dalam lingkungan tempat tinggal tersebut. Yang kelima yaitu media massa. Media massa dapat juga disebut sebagai sosialisasi yang dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku seorang individu. Pesan-pesan yang disampaikan lewat media massa merupakan seperti televisi, mampu mempengaruhi kepribadian bagi orang yang melihatnya. Dalam hal ini, untuk media massa khususnya kembali lagi pada keluarga, dalam hal ini media massa sangat mempengaruhi pada psikologi si anak. Kenapa? Karena ketika anak tersebut menonton atau melihat sebuah media massa yang tidak pantas untuk usianya, atau tidak adanya arahan dari keluarga, maka hal tersebut bisa berdampak pada anak. Jadi secara tidak langsung nanti anak akan meniru. Contoh kecil saja, pada zaman sekarang anak kecil sudah bisa bermain Android seperti itu. Mereka melakukan apa yang mereka lihat. Kenapa? Karena anak itu belajarnya si anak itu merupakan apa yang mereka lihat, seperti itu. Jadi peranan orang tua dalam menanggulangi perilaku menyimpang di kalangan remaja. Menurut Derajat tahun
Dalam bukunya tahun 1968 halaman 87, keluarga atau orang tua memberikan bimbingan bagi anak-anak di dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam pengisian waktu senggang, dalam pergaulan, maupun dalam kehidupan masyarakat. Hal ini perlu sekali. Mengapa? Karena peran orang tua itu sangatlah penting pada si anak. Peran orang tua ini akan menanggulangi perilaku menyimpang di kalangan remaja. Peran orang tua dalam hal ini sangat berpengaruh pada anak. Peranan orang tua ini akan menjadi penanggulangan pertama pada perilaku anak. Ya, mengapa? Karena orang tua merupakan lembaga utama dalam membentuk kepribadian anak. Jadi orang tua adalah sekolah atau madrasah pertama bagi si anak. Jadi apalagi peran ibu sangatlah penting kepada anak. Jadi pada sebuah keluarga adanya saling menghormati, saling memberikan tanggung jawab, saling toleransi pada sebuah keluarga, itu akan membentuk kepribadian tersendiri pada anak, seperti itu ya. Untuk selanjutnya, teori sosiologi mengenai perilaku menyimpang. Dalam hal ini, teori-teori sosiologi mengenai perilaku menyimpang itu menurut Narwako tahun 2007 halaman 116 itu ada yang pertama yaitu teori kontrol. Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori yang kedua yaitu teori konflik. Teori konflik masih tetap menurut Narwako dalam bukunya tahun 2007 halaman 117. Teori konflik merupakan pendekatan terhadap perilaku menyimpang yang paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun juga digunakan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Yang ketiga yaitu teori fungsi Mulyadi dan kawan-kawan tahun 1995 halaman 57 dalam Emil Durkheim. Tercapainya kesadaran moral dari semua anggota masyarakat karena faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dari materi tersebut bisa diambil kesimpulan. Dalam hal ini, faktor penyimpangan penyimpangan pada remaja sangatlah rentan, karena pada masa-masa remaja itu adalah masa-masa labil. Mereka masih masa-masa mencari identitas, siapa saya harusnya bagaimana, seperti itu. Jadi faktor keluarga itu sangatlah penting, sangatlah berperan. Faktor pertama yang sangat berperan pada perilaku anak tersebut. Baik, terima kasih. Hanya sampai ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Aftoni dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Jember. Kali ini kita akan membahas tentang remaja dan perilaku radikalisme. Apa sih perilaku radikalisme tersebut? Radikalisme adalah suatu perubahan sosial dengan cara jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar tapi dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan serta pembaharuan sosial maupun politik dengan cara kekerasan atau anarkis. Anak muda atau remaja termasuk kalangan mahasiswa adalah satu target penting
yang kerap menjadi sasaran empuk bagi para kelompok radikal untuk dipengaruhi dan direkrut sebagai simpatisan gerakan radikal mereka. Mereka direkrut melalui berbagai cara, terutama dengan memanfaatkan alat komunikasi di dunia maya. Di era digital seperti sekarang ini, tentu hal tersebut akan berpengaruh besar kepada perkembangan kelompok radikalisme tersebut. Penyebaran paham radikalisme tidak lagi melalui pertemuan atau face to face di dunia nyata, melainkan telah banyak memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Perkembangan penggunaan internet yang makin masif serta aplikasi sosial media dan social networking seringkali dimanfaatkan kelompok garis keras untuk menyebar ideologi radikal dan mempropagandakan doktrin-doktrin yang mereka usung atau mereka jadikan pemikiran dasar utama dari kelompok radikal tersebut. Suatu studi yang dilakukan seorang penulis menemukan bahwa tindak kekerasan dan militansi anak muda bukan sekedar konsekuensi dari kondisi psikologi dan latar belakang perilaku mereka, tetapi juga merupakan implikasi dari resiko anak muda terpapar dalam bahaya radikalisme tersebut. Terorisme di zaman modern menyadari bahwa media sosial dapat digunakan untuk melakukan aksi teror dari berbagai macam organisasi teroris tersebut. Mahasiswa yang notabene-nya merupakan bagian dari Next Generation, mereka umumnya rentan terpapar paham radikalisme yang banyak disebarkan melalui dunia maya oleh kelompok radikalisme tersebut. Memang tidak semua mahasiswa yang terpapar paham radikal melalui dunia maya akan terkontaminasi dengan kemudian mengalami perubahan menjadi miliran atau radikal dalam diri mereka masing-masing. Namun demikian, bermula dari coba-coba dan dorongan rasa ingin tahu, sebagai anak muda terkadang tanpa disadari perubahan menjadi makin menawarkan paham radikalisme tersebut. Mereka makin masuk dan menjerumuskan diri ke dalam paham radikalisme tersebut. Sebagai mahasiswa ternyata merupakan konsumen aktif yang bahkan menjadi produsen konten-konten radikal tersebut. Untuk mengeliminasi pengaruh paham radikalisme di kalangan anak muda, menurut pendapat dari Greenberg pada tahun 2016, yang dibutuhkan adalah counter radicalization via the internet. Seperti yang diketahui, internet merupakan media komunikasi yang masif digunakan di zaman ini. Kelompok radikalisme dengan mudah dapat menyebar luaskan ajarannya melalui internet. Untuk menjamin keamanan internet pada zaman sekarang ini, yang sangat diperlukan itu adalah dengan menggunakan controlling jaringan via internet tersebut, controlling messenger atau disrupsi serta penyaluran internet secara positif dan lain-lain. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kelompok saya, apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, saya perwakilan dari kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.